Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Julfiranto Lamali. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang logam transisi, lebih khususnya di unsur rentegenium. Langsung saja, tapi sebelum masuk, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait tentang apa sih logam transisi itu sendiri. Logam transisi itu adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 3 sampai dengan 12B. Itu. Kelompok ini terdiri dari 38 unsur. Pasti bertanya, kenapa 38 unsur? Kenapa dia terdapat 38 unsur? Nah, itu ada 2 unsur, kan dia itu sebenarnya kalau dihitung dalam logika dan pemikiran itu memiliki 4 periode dan 4 periode dengan 12 golongan apabila dikali dengan 10 golongan. Jadi 4 dikali 10 otomatis terdapat 40 unsur yang berada pada golongan transisi itu sendiri. Tetapi ada 2 tempat yang tidak terisi atau tidak boleh diisi gitu. Yang sebenarnya tidak bisa diisi. Lanjut, semua logam transisi adalah unsur blok D yang berarti bahwa elektronnya terisi sampai orbit D. Dalam ilmu kimia, logam transisi mempunyai 2 pengertian. Pengertian dari IUPAC dan sebagian besar ilmu kimiawan ataupun fisikawan lainnya. Dari IUPAC sendiri mendefinisikan logam transisi sebagai sebuah unsur yang mempunyai subkulit D yang tidak terisi penuh atau dapat membentuk kation dengan subkulit D yang tidak terisi penuh. Nah, subkulit D itu sendiri pada orbital D itu sendiri mempunyai 5 ruang, yang mana 5 ruang itu hanya 5 ruang itu keseluruhan memiliki 10 elektron valensi. Setiap ruang memiliki maksimal hanya bisa mengisi 2 elektron valensi gitu. Dan yang dimaksud dimaksud tidak terisi penuh itu pada ruang itu sendiri itu tidak sampai penuh gitu. Nah, lanjut ke sebagian besar yang kedua, pada sebagian besar ilmuwan mendefinisikan bahwasanya logam transisi adalah sebagai semua elemen yang berada pada blok D. Berada pada blok D. Nanti saya jelaskan blok D itu di bagian mana. Pada blok D di tabel periodik. Dan semuanya adalah logam yang memasukkan golongan 3 hingga 12 pada tabel periodik. Dalam kenyataannya, barisan blok F, lantanida dengan aktinida juga sering dianggap sebagai logam transisi dan disebut juga sebagai logam transisi dalam. Gitu. Lanjut. Nah, di sini pada tabel periodik unsur. Nah, di tabel periodik unsur ini yang logam transisi itu ini. Oke, kita pakai kuas. Ini tuh logam transisi. Ini logam transisi. Dan ini logam transisi dalamnya. Logam transisi dalam. Laktanida dengan aktinida. La dengan AC. Ini sudah dilihat kan? Gitu. Nah, yang akan kita bahas nanti itu adalah fraktanium. Nah. Dan di sini juga termasuk pada blok D. Ini blok S
blok S, P, S, T, D, dan F. Oke. Lanjut. Lanjut sejarah masuk pada Rontegenium sendiri. Dimulai dari sejarah Rontegenium. Rontegenium itu pertama kali ditemukan oleh ahli fisikawan, bukan ahli kimiawan ya, ahli fisikawan yang bernama Wilhelm Röntgen. Ahli fisikawan ini juga sebagai penemu sinar X pertama kali di dunia. Rontegenium ini juga pertama kali ditemukan pada tahun 1994. Perkiraan 20 lebih tahunan dari sekarang gitu. Rontegenium juga ini ditemukan di Jerman oleh para ahli fisika, ahli laboratorium internasional. Lanjut. Sebelumnya itu adalah foto langsung dari ahli fisikawan yang menciptakan unsur Rontegenium itu sendiri. Nah, lanjut pada unsur Rontegenium. Sebelumnya Rontegenium ini adalah unsur yang jarang sekali digunakan dalam praktik di laboratorium. Karena kenapa? Unsur ini susah sekali untuk dibentuk atau diproduksi. Jadi Rontegenium itu adalah logam radioaktif yang sangat radioaktif, dan logam ini disintesis dari beberapa unsur lainnya, yaitu dari unsur kita pakai warna putih. Dari unsur bismut ditambah dengan Ni nikel, menghasilkan Rg, Rontegenium itu sendiri. Prosesnya ini sangat rumit, harus di laboratorium internasional ya. Kalau di laboratorium biasa itu tidak akan jadi dan tidak akan bisa gitu. Rontegenium ini dibuat melalui bombardir nuklir dan hanya diproduksi dalam jumlah yang sangat kecil gitu. Rontegenium ini diproduksi dengan membombardir bismut dengan nikel sehingga membentuk Rontegenium sendiri dalam akselerator ion berat atau logam berat. Rontegenium memiliki nomor atom 111, kedua dari terakhir unsur yang berada di tabel periodik unsur, yang mana di tabel periodik unsur itu hanya memiliki 112 unsur. Untuk isotop Rontegenium sendiri itu ada banyak, tapi yang stabil itu hanya 1 dan mungkin 2, dan mungkin sudah jadi 2 di 200 isotop dengan 281 dan 282 itu yang stabil, tapi lebih stabil lagi di 281 isotopnya gitu. Nah, ada cara pembentukan elektron valensi. Ada 2 cara pembentukan elektron valensi itu sendiri, baik dengan cara elektron valensi menurut Aufbau dan Pauli. Nah, kalau Aufbau itu gini, hingga mencapai hasil ini. Hasil akhirnya 5F1, 5F14, 6D10 dan 7S1. Ini.
Ini Aufbau ya, dan ini Pauli. Nah, dan Pauli ini menciptakan kulit-kulit seperti ini. 2, 8, ini 2 ini 2, 8. Teman-teman sepertinya saya paham. 8 gitu. Dan seterusnya mengikuti. Lanjut. Apa lagi? Baru untuk Rentegonium itu sendiri, dia belum memiliki sifat pada unsur ini sendiri. Karena kenapa? Karena begini, karena banyak juga para ilmuwan yang masih meneliti Rentegonium ini sendiri. Jadi ini lebih ke para peneliti lah untuk meneliti ini. Karena kenapa? Kalau kita sebagai mahasiswa sendiri itu agak susah untuk meneliti ini. Jadi mungkin akan timbul lagi penemuan baru dan akan timbul lagi nama baru untuk para peneliti yang akan meneliti ini nantinya. Nah, ini saya akan jelaskan di sini. Nah, ini kenapa karena warnanya beda ini yang dinyatakan bahwasanya sifat dari unsur ini yang tidak ada gitu. Ini tiga warna ini belum memiliki sifat unsur, dan warna-warna lainnya ini nah ini gas mulia gitu. Dan mungkin cuma sampai di situ saja, dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan, karena juga sudah banyak juga literatur yang sudah saya cari, tapi masih minim sekali materi tentang Rentegonium itu sendiri. Karena kenapa? Rentegonium juga ini termasuk salah satu unsur yang baru. Demikian dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.